Hai semuanya. Kamu pernah nggak ngerasa capek padahal baru hari Rabu? Rasanya baru aja mulai kerja 2 hari, tapi energi udah kayak baterai HP 1%. Lalu di waktu yang sama pas kamu buka dompet isinya, ya gitu. Uang yang hanya beberapa lembar dan kartu ATM yang saldonya lebih sedikit dari jumlah centang biru di WhatsApp kamu. Aneh ya? Capek iya. Kerja udah full tapi uang entah kemana. Sebenarnya ini bukan cuma tentang kamu, tapi tentang anak-anak muda yang sekarang hidup di zaman yang katanya serba cepat, serba canggih, serba instan. Tapi kok justru bikin kita cepat habis? Bukan cuma habis tenaga, tapi juga habis isi rekening. Kenapa bisa begitu? Jawabannya nggak sesederhana karena kita boros atau karena gaji kecil. Karena nyatanya, banyak juga yang udah gajinya lumayan, tapi tetap nggak punya simpanan. Dan yang lebih bikin miris, kita cepat burn out, kelelahan secara mental dan fisik, tapi nggak bisa rehat. Karena tiap kali pengen rehat langsung keinget. Tagihan belum dibayar, cicilan nunggu, dan dompet udah teriak minta tolong. Sebenarnya, kita itu nggak males. Kita tuh lagi hidup di masa dimana semuanya saling kejar-kejaran. Pagi kita kerja, sore kita lembur, malam scroll TikTok buat hiburan. Padahal seringnya malah bikin kita ngerasa makin kecil. Ngeliat orang lain yang umur segitu udah punya rumah, udah liburan ke luar negeri, udah sukses jualan online, atau udah nikah dan hidup bahagia. Padahal mungkin mereka juga capek kayak kita, tapi nggak kelihatan aja. Burnout sekarang tuh beda sama zaman dulu. Kalau dulu burnout bisa karena kerja terlalu keras secara fisik, sekarang burnout itu lebih ke capek mental. Kita harus selalu tampil oke, terlihat produktif, aktif di sosial media, dan punya pencapaian yang bisa dipost tiap bulan. Kita jadi nggak boleh gagal, nggak boleh kelihatan lemah. Padahal ya, manusia juga butuh istirahat. Tapi kenapa burnout itu nggak sebanding sama isi tabungan? Karena seringkali kita kejebak sama budaya produktivitas yang palsu. Kita ngerasa harus terus bergerak, ngisi waktu kosong biar nggak ketinggalan kereta. Tapi sayangnya, kereta yang kita kejar ini kadang bukan tujuan kita. Kita cuman ikut-ikutan. Bikin bisnis karena semua orang bikin bisnis. Beli ini karena takut dibilang ketinggalan tren. Ngambil kerjaan tambahan karena takut dianggap nggak ambisius. Kita sibuk tapi nggak efektif. Capek tapi nggak dapat apa-apa. Dan akhirnya, kita pun nggak punya cukup waktu buat duduk sebentar dan mikir, sebenarnya aku butuh apa sih? Aku mau kemana? Sementara soal uang, ya itu juga rumit. Karena di usia muda, kita dikasih banyak sekali godaan finansial yang seolah-olah harmless. Makan enak tiap weekend, ngopi lucu tiap sore, beli skincare yang katanya bisa glowing dalam 7 hari, langganan aplikasi sana-sini yang cuma 20.000 sebulan, tapi ternyata ngumpulnya bisa nyampe ratusan ribu tiap bulan. Ditambah lagi ada cicilan HP, motor, atau bahkan pay later yang awalnya dipakai sekali doang, tapi akhirnya jadi kayak pintu neraka kecil, selalu terbuka. Kita hidup di era konsumsi instan. Gak heran kalau uang kita juga gampang banget habis tanpa sadar. Apalagi kalau udah stres. Kalau hati kosong, dompet sering jadi pelarian. Scroll marketplace, lihat yang lucu, langsung check out. Padahal besoknya udah lupa beli apa. Uangnya, ya udah, say goodbye. Makanya, kadang yang kita butuhin tuh bukan motivasi buat kerja lebih keras, tapi keberanian buat bilang cukup. Cukup ngikutin standar orang. Cukup membandingkan hidup kita sama orang lain. Cukup beli hal-hal yang sebenarnya nggak kita perluin. Dan cukup ngerasa harus kuat terus padahal kepala udah mau meledak. Soal tabungan sebenarnya bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi soal kita sadar atau nggak. Karena banyak anak muda sekarang yang sebenarnya udah tahu pentingnya nabung, tapi nabung nggak pernah jadi prioritas. Kita lebih takut kelihatan nggak update daripada kelihatan nggak punya dana darurat. Kita lebih rela beli outfit buat nongkrong daripada investasi kecil buat masa depan. Lucunya, banyak dari kita yang rajin beli skincare demi wajah cerah, tapi ogah nyisihin uang buat hidup cerah. Sadar nggak sih, kalau kadang kita tuh lebih gampang ngeluarin uang buat impress orang lain daripada buat nyenengin diri sendiri jangka panjang. Tapi kita juga harus adil sama diri kita sendiri. Kadang alasan kita susah nabung tuh bukan karena kita hedon, tapi karena emang biaya hidup udah makin tinggi, sedangkan penghasilan masih di tempat.
Kita kayak lagi lomba lari, tapi lintasan kita bolong-bolong. Gaji masuk tanggal 25, tanggal 27 udah tinggal sisa buat mie instan dan bensin. Bahkan kadang sebelum gajian, kita udah bayar utang ke bulan sebelumnya. Jadi tabungan, mimpi banget. Tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali. Kadang solusinya bukan soal nambah penghasilan dulu, tapi ngatur ulang arah, pelan-pelan. Misal, sebelum tidur, coba catat pengeluaran hari ini. Jangan buat ngejudge diri sendiri, tapi buat ngerti pola. Biar bisa milih mana yang bisa dikurangin tanpa bikin hidup terasa menyedihkan. Karena kalau kamu ngerasa hemat itu bikin sengsara, kamu nggak bakal tahan lama. Dan ngomong-ngomong soal nyari cara buat hidup lebih efisien, aku juga nemu satu hal yang cukup ngebantu. Mulai pakai produk-produk yang emang beneran kita butuh, tahan lama, dan bisa ngurangin pengeluaran jangka panjang. Misalnya, tumbler multifungsi, tas kerja waterproof, bahkan kotak bekal yang bisa kamu cari juga di link yang aku taruh nanti di deskripsi. Soalnya, kadang hal-hal kecil kayak gini tuh ngaruh besar buat bikin kita nggak harus beli berulang-ulang. Hemat, fungsional, dan tetap keren. Aku udah coba sendiri, dan sejauh ini lumayan banget bantu kontrol pengeluaran harian. Jadi kalau kamu lagi pengen mulai nyusun ulang hidup, bisa dimulai dari hal kecil kayak ini. Bukan cuma soal beli produk, tapi tentang mulai sadar. Setiap rupiah yang kita keluarin tuh punya cerita. Dan kita bisa pilih cerita yang lebih masuk akal buat masa depan kita. Pelan-pelan, kamu nggak harus langsung punya rencana hidup 5 tahun ke depan. Tapi setidaknya tahu, kamu mau kemana minggu depan. Kamu mau punya sisa uang berapa di akhir bulan. Kamu mau punya waktu istirahat kapan. Semua itu bisa direncanain, walau sederhana. Karena burnout itu bukan cuma soal kerjaan. Tapi juga soal hidup yang nggak kita kendalikan sendiri. Soal ekspektasi yang nggak kita set sendiri. Soal target yang kita ambil, tapi sebenarnya bukan buat kita. Dan kalau kamu lagi ngerasa hidup kayak gitu, boleh banget istirahat sebentar. Rehat nggak bikin kamu gagal. Justru dari rehat itu kamu bisa nemu ulang tujuanmu. Bisa ngatur ulang energi. Dan pelan-pelan, kamu bisa mulai nabung lagi. Nggak cuma duit, tapi juga tabungan mental. Kesehatan jiwa itu penting. Dan kamu berhak punya hidup yang cukup. Cukup sehat, cukup tenang, cukup punya pegangan buat hari esok. Gak perlu langsung sukses, gak perlu langsung kaya, tapi bisa bangun pagi tanpa panik, bisa makan siang tanpa kalkulasi utang, dan bisa tidur malam tanpa ngerasa gagal. Itu udah cukup indah buat dimiliki. Jadi, buat kamu yang lagi capek banget tapi gak tahu kenapa, dan dompet juga lagi krisis, ini bukan karena kamu lemah. Ini karena kamu udah terlalu lama bertahan. Sekarang saatnya pelan-pelan balik arah. Bukan buat ikut jalan orang lain, tapi buat nemuin jalan kamu sendiri. Karena hidup yang sehat itu bukan soal kerja terus, tapi soal bisa berhenti sejenak, ngatur ulang, dan jalan lagi dengan arah yang lebih tepat.